dari mana asal Harris Benedict ini, dari mana Henry Rice ini, dari mana rumus cepat tersebut? Itu jawabannya ialah Nah, selanjutnya adalah masalah komparatif. Nah, kemudian membandingkan. Misalkan sini, apakah laki-laki muda lebih banyak merokok daripada laki tua? Hipotesis komparatifnya laki-laki muda lebih banyak merokok daripada laki tua. Nah, hipotesis statistiknya, ya, ini laki-laki muda nih, ini laki-laki tua, ini sama. Ya, kalau sama berarti kan tidak ada yang lebih ya. Ini kan apakah laki muda lebih banyak, ya kan? Jadi dia sama. Tidak, laki-laki muda sama ya banyaknya merokok dengan laki tua. Nah, kalau yang ini tidak sama dengan, berarti antara laki-laki muda, kalau tidak sama dengan ini artinya bisa jadi sebenarnya laki-laki muda bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit. Gitu. Jadi ini hipotesis dua ekor ya, two tail ya, dua arah, dua ekor dua arah. Sedangkan hipotesis ini satu arah ini. Nanti kita lihat apa itu satu arah dan dua arah ya. Oke. Selanjutnya asosiatif. Apakah ada hubungan antara motivasi kerja terus tidak ada hubungan antara motivasi kerja. Nah, kalau ini raw ya, ini nilai raw sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan. Tapi kalau raw tidak sama dengan 0 ada hubungan. Nah, kalau tidak sama dengan 0 artinya apa? Ada bisa positif bisa negatif kan? Kalau hubungannya positif artinya apa? Motivasi akan positif dengan kinerja. Motivasinya tinggi, kinerjanya tinggi. Tapi bisa juga negatif. Motivasi tinggi, kinerjanya turun. Nah, makanya tidak sama dengan 0. Jadi kalau bicara tentang hubungan itu ada dua jenis ya, hubungan positif dan negatif. Untuk memudahkannya sih, saya menggunakan istilah hipotesis ini seperti hubungan teman dan lawan. Ya, antara A dan si B itu mereka berhubungan kalau mereka teman ataupun lawan. Jadi kalau mereka tidak kenal, maka mereka tidak berhubungan. Ya kan, kalau A tidak kenal sama sekali dengan B, hubungannya apa? Nggak jelas. Ya, artinya mereka tidak berhubungan. Tapi kalau A dengan si B, kalau dia hubungannya sebagai lawan, maka rho-nya ini negatif. Gitu. Kalau A dengan si B itu teman, maka rho-nya inilah positif. Ada si A, si B juga ada kalau dia sama-sama teman. Ada si A, si B nggak ada itu kalau mereka musuhan atau lawan. Gitu ya. Nah, itu cara mudahnya untuk mengingat yang namanya hubungan. Ya, jadi kalau ada ucapan saya punya hubungan kok dengan si X, si Y, harus diperjelas tuh hubungannya apa. Hubungannya apakah kawan atau hubungannya lawan atau hubungan spesial. Hubungan kerja ya maksudnya spesial. Oke. Kita lanjut lagi contoh penulisan hipotesis. Nah, jadi suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Oke, hipotesisnya bisa seperti ini. Ya, mu A sama dengan mu B. Tidak ada perbedaan karena sama ya sini ya. Jadi tidak ada perbedaan rataan tekanan darah antara laki-laki dan perempuan. Atau mudahnya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Jadi yang atas ini adalah yang komparatif, yang ini adalah asosiatif. Nah, alternatifnya ini typo ya. Ini seharusnya tidak sama dengan mu A tidak sama dengan mu B. Jadi kalau tidak sama dengan artinya apa? Tidak sama. Nah, tidak sama sinonimnya ada perbedaan. Nah, ada perbedaan mean tekanan darah antara laki-laki dan perempuan. Atau ya ada hubungan antara kelamin dengan tekanan darah kayak gitu. Nah, prosedur selanjutnya adalah menentukan tingkat kemaknaan, the level of significance. Nah, tingkat kemaknaan ini merupakan tipe 1 ya, kesalahan tipe 1, type 1 error yang suatu uji yang bisa diberi notasi alfa. Alfa yang umum untuk penelitian kesehatan, bukan penelitian obat ya. Itu umumnya 0,05. 0,05 atau 5% ya. Artinya apa? Ada kemungkinan 5% hasil kemaknaan ya atau hasil uji statistik itu mengalami kesalahan. Seperti itu jika diulangi beberapa kali. Itu merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah. Nah, 5%, ya peluang salahnya 5%.
kayak begitu. Dalam menolak hipotesis nol. Oke. Nah, nilai alfa merupakan nilai batas maksimal kesalahan menolak H0. Bila kita menolak H0 berarti menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Sehingga nilai alfa dapat diartikan sebagai batas maksimal kita salah menyatakan adanya suatu perbedaan ataupun hubungan. Nah, selanjutnya adalah nilai P, probability. Nah, nilai P ini nilai peluang salah menolak H0 dari data penelitian atau besarnya peluang hasil penelitian yang ada. Ya. Kita harapkan nilai P-nya sekecil mungkin ya. Jadi kalau P-nya kecil, ya peluangnya kecil dibandingkan alfa, maka ya kita meyakini adanya perbedaan hasil penelitian. Tapi kalau P-nya lebih besar dibandingkan alfa, maka tidak ada perbedaan. Ya, kalau di sini dengan katanya kalau nilai P-nya kecil, maka perbedaan yang ada pada penelitian terjadi bukan karena faktor kebetulan atau by chance. Nah, nilai P, jika hipotesis nol benar, probabilitas untuk memperoleh hasil seperti pada penelitian terlebih ekstrim. Ya. Jika nilai P kecil, maka hipotesis nol tidak sesuai dengan hasil penelitian. Oke. Nah, jika hasil penelitian dianggap benar, maka hipotesis nol menjadi salah atau ditolak. Nah, pertanyaan berapa nilai P yang dianggap kecil? Ya, sesuai dengan alfa yang ditetapkan tadi ya. Nah, ini contoh lainnya dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ini ya, yang ini adalah yang komparatif, ini adalah yang asosiatif. Ya, ini alternatifnya nih. Alternatif untuk yang komparatif, alternatif untuk yang asosiatif. Nah, sekarang ada arah. Nah, tadi kita ada di contoh sebelum-sebelum itu tuh yang one tail ya, satu arah. Satu arah itu menyatakan perbedaan atau hubungan yang satu arah. Ya, lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Misalkan kayak gini nih. Berat badan bayi dari ibu hamil perokok lebih kecil dibandingkan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Jadi pada yang one tail ini ya, dia lebih spesifik menunjukkan arahnya. Ya, arahnya itu adalah si A lebih kecil dari B, kayak gitu. A lebih kecil pada B itu sebenarnya kalau di yang dua arah, tengok di sini ya, dua arah ya. Kalau A berbeda dengan si B, ya, A berbeda dengan B, artinya apa? Artinya A bisa lebih kecil pada B atau A lebih besar pada B. Kan dua arah itu seperti itu. Tapi kalau satu arah, ya mintanya A itu harus lebih kecil pada B. Baru dianggap benar. Ya, begitu. Tapi kalau A ternyata lebih besar pada si B, maka dianggap salah. Jadi dia menolak hipotesisnya kalau tidak sesuai dengan hipotesis alternatifnya. Kayak begitu. Ya. Nah, tentu saja ada kesalahan ya. Tadi udah kita sebut tipe kesalahannya, kesalahan tipe 1 itu alfa. Ada lagi tipe kesalahan yang lainnya. Nah, ini ya. Jadi ini kita lihat ya di kolom dan juga barisnya atau di headernya ya. Ini keadaan sebenarnya di populasi. Kemudian kesimpulan uji statistik. Nah, bisa jadi seperti ini. Memang keadaan sebenarnya di populasi itu H0 benar. Atau bisa jadi H0 salah. Itu kan keadaan sebenarnya. Begitu juga di uji statistiknya. Kita bisa jadi gagal tolak H0 ataupun tolak H0. Ya. Nah, jadi ada 4 kemungkinan nih. Gitu, ada 4 kemungkinan. Kita bisa jadi ya sebenarnya H0-nya benar, yaitu H0-nya ini benar, tapi kita gagal tolak H0. Kita menerima ya berarti di sini. Kita menerima H0. Nah, berarti ini nggak dianggap masalah sih, karena sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan H0 sebenarnya salah, tapi kita gagal tolak H0, kita terima. Nah, ini namanya beta, kesalahan tipe 2 atau sebutnya beta. Atau kayak di sini H0 sebenarnya benar, tapi kita tolak. Makanya kesalahan tipe 1. Kayak begitu. Ya. Nah, itu dia ya untuk prosedur langkah uji statistik. Ini kita mereview-review saja. Nanti kalau kalian ada yang kebingungan bisa nanti mereview pelajaran statistik 1 atau statistik 2 ya. Oke, sekarang kita masuk ke dasar-dasar statistik. Ini pun tinjauan. Ya, bagi yang sudah mengerti mungkin tidak perlu lagi melihat ini ya, nanti boleh di skip aja videonya. Jadi sini ada namanya
kita harus meninjau ulang ukuran dispersi. Dispersi ini ukuran sebaran data statistik ya, kayak mean, median, ya, standar deviasi, standar error dan sebagainya. Dan juga uji nilai rata-rata. Ini pun nanti bisa kita cuma lihat aja bahwa kita akan menggunakan basic ini nanti dalam uji regresi linear. Ya, analisis regresi kita akan menggunakan ini. Jadi harus familiar dulu, ya. Jadi silakan nanti dibaca-baca lagi nilai rata-rata itu apa, ya, bagaimana cara menghitungnya, sampel variance juga begitu, ya. Tapi untuk mereview ini memang lebih gampang, ya, atau akan lebih nempel gitu kalau mengerjakan latihan. Nah, silakan kerjakan latihan ada di buku, ya, buku analisis regresi karya Pak Idrus Jusat, latihan 1. Itu kan akan dengan kalau gini kan menghafal X bar sama dengan jumlah dari gitu ya, pengamatan dari I-nya 1 sama dengan N, dibagi dengan N. Jumlah data amatan, kayak gitu. Nah, ini kan teorinya seperti itu. Akan lebih nempel kalau misalkan langsung latihan. Jadi kan langsung aja latihan ya untuk yang review ini. Jadi saya tidak perlu menyampaikan lebih lebih dalam. Tapi saya yakinkan bahwa kan harus bisa melakukan secara manual dulu. Ya, jadi Pak, kenapa sih kita harus menghitung manual sedangkan udah ada SPSS atau sudah ada kalkulator? Ya, udah ada Excel ya. Kalkulator boleh dipakai buat ini menghitung nggak apa-apa. Tapi harus menuliskan manual X bar, ya, sampel variance ini, standard deviation, SD itu ya. Ini harus tulis tangan. Saran saya seperti saya rekomendasikan sekali ya, ditulis tangan seperti itu supaya dia lebih ingat. Ya. Sama juga sampling distribution dari T, chi-square dan juga F ya. Student test dan sebagainya nih, silakan. Ini langsung saja kerjakan soal. Ini contoh soalnya. Ya, silakan dikerjakan. Ketika kalian mengerjakan ini ya, kan pasti akan harus mencari rataan, standar deviasinya dan sebagainya tadi, ya. Nah, boleh gunakan Excel untuk memudahkan kerja, tapi jangan lupa tadi tulis tangan juga ya, biar nanti terlatih mengenal itu X bar, itu SD, ya, dan sebagainya, itu varians dan sebagainya. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan jadi termotivasi bahwa dengan analisis regresi ini kalian bisa membuat formula tertentu atau buat mengestimasi tertentu. Fungsi-fungsi yang lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.